Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang 6 golongan yang akan celaka. Yang nomor 3 yaitu golongan orang miskin yang celaka karena kemiskinannya. Jadi terdapat suatu golongan orang miskin yang celaka karena kemiskinannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena alasannya mereka kufur nikmat, atau bisa jadi orangnya tidak sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ saya katakan tadi, orang miskin yang celaka karena kemiskinannya. Salah satu contohnya misalkan mereka tidak pernah mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup mereka. Mereka selalu melihat perihal harta, melihat terhadap orang yang kaya, melainkan jarang atau sedikit sekali mereka melihat perihal harta atau urusan dunia untuk hal-hal yang ke bawah. Artinya di situ, jikalau seseorang hanya melihat perihal harta, makanya di situ orang tersebut tidak akan pernah bersyukur, selalu kurang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan tadi, di situ ada orang yang miskin yang celaka karena kemiskinannya, di situ karena penyebab kufur nikmat, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka di situ jarang untuk bersyukur karena saking ambisinya ingin memiliki dunia, karena mereka berpendapat, berperasaan bahwasanya mereka di situ harus mulia dalam hal urusan harta. Makanya saya katakan tadi, di situ kuncinya di dalam kehidupan ini yaitu kita bersabar dan bersyukur. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita, kita senantiasa selalu mensyukurinya. Artinya di situ kita senantiasa jangan pernah kufur nikmat, dan kita harus selalu sabar di dalam menjalani kehidupan kita. Dalam hal orang miskin yang celaka karena kemiskinannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Artinya kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.
kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama di sini orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya di situ kita, jika ada seseorang di situ yang tergolong kepada orang yang miskin, maka senantiasa sabar, jangan pernah tergoda untuk melakukan kemaksiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kebutuhan yang bersifat material. Dalam masyarakat bisa saja terjadi seseorang yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun dirinya sendiri. Makanya saya katakan tadi di situ bahwasanya kita senantiasa di dalam kehidupan ini, kita senantiasa harus menjaga diri lebih baik lagi agar supaya kita bisa terhindar dari kekufuran, khususnya kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam. Yang pertama kemiskinan material, yang kedua kemiskinan spiritual. Kemiskinan material misalkan di situ dalam hal benda duniawi. Sedangkan kemiskinan spiritual di situ miskin jiwa atau miskin hati. Makanya di situ kita harus memiliki dua ini. Kita jangan pernah di situ miskin jiwa. Akibatnya jikalau miskin jiwa, mungkin seseorang bisa melakukan hal-hal maksiat. Makanya di situ tidak terbendung lagi di dalam kehidupannya. Makanya di situ kita senantiasa menghindari kemiskinan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Artinya kaya itu bukanlah lantaran banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di situ meskipun seseorang tidak memiliki harta, akan tetapi senantiasa ingin selalu memiliki hati yang kaya, jiwa yang kaya. Makanya di situ kita senantiasa selalu memiliki kekayaan spiritual, bukan hanya kekayaan material. Semoga kita senantiasa selamat dari berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat,
mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.